Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di dalam program Masjidku pemirsa, sebuah program yang memberikan informasi terkait masjid-masjid di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masjid yang berada di Kabupaten Klaten. Masjid ini masih berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam di Dusun Popongan, Klaten, pemirsa. Masjid tersebut adalah Masjid Al-Mansur Popongan. Masjid Al-Mansur Popongan terletak di Dusun Popongan, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita masuk ke masjidnya ya. Nah, terkait informasi lebih lengkap mengenai sejarah Masjid Al-Mansur Popongan serta perkembangannya, kita simak keterangan dari Bapak Tamim Fadli selaku sesepuh Dusun Popongan. Berdirinya masjid itu dulu itu sudah ada tapi masih kecil gitu. Istilahnya dulu ya langgar gitu loh. Itu terus yang punya itu rumahnya sini Mbah Haji Koreb gitu. Nah, terus Mbah Haji Koreb itu adiknya mertuanya Mbah Mansur. Mbah Mansur itu menantuna Kiai Haji Fadil. Lah Kiai Haji Fadil itu punya adik namanya Haji Koreb. Lah yang punya pekarangan ini rumahnya dulu. Terus punya musola itu lah. Terus Mbah Mansur itu ceritanya ayah saya itu ceblok di sini itu kira-kira sekitar tahun 16 tahun 17 di Popongan sini. Dulu mondoknya di Jamsaren Solo itu loh Mas. Ya. Terus diambil menantu sama Ibu Hajah Fadil. Mbah Nyai Haji Fadil itu sering silaturahmi ke Jamsaren, minta santrinya satu gitu. Yang istilahnya kalau ceritanya ayah saya orang kuno sing petingan gitu. Membuat pondok dulu, jadi bukan masjid, pondok dulu. Itu sekitar tahun 18 itu buat pondok. Terus sekitar tahun 22 itu
musolanya itu dibesarkan oleh Mbah Mansur sama Mbah Karib. Jadi Mbah Haji Karib itu adiknya mertuanya Mbah Mansur itu loh, adiknya Mbah Kiai Haji Fadil itu yang rumahnya situ. Dirobohkan terus dibesarkan ini. Itu sekitar tahun 22 Mas, anunya itu. Dirobohkan terus dibuat besar itu. Nah itu waktu itu yang membuat apa itu kusen-kusen itu loh Mas. Dulu Mbah Mansur itu tukangnya dari Solo, makanya kusennya ini bagus ya. Terus tahun 24 jadi, terus sudah untuk Jumatan, terus itu di papan nama itu kan ada itu tahun 26 ya. Tapi jadinya tahun 24 itu loh. Pondoknya dulu belum sebesar ini Mas, santrinya kira-kira ya masih bisa dihitung dengan jari ya, mungkin kira-kira ya sekitar 30 atau 25 gitu. Cucunya itu dinikahkan sama namanya Pak Kiai Haji Jablawi. Dulu ya belum haji yang tahun 50. Santri dari Pondok Kerapia Hafid Al-Munawir Kerapia itu. Dinikahkan sama cucunya Mbah Mansur sekitar tahun 50. Nah terus mulai tahun 50 sampai Mbah Kiai Haji Jablawi tua itu kalau tarwah itu mulai pakai Al-Quran. Jadi 23 rakaat itu kira-kira nanti tanggal 26 puasa itu sudah khatam dulu. Terus yang 26, 27, 28, 29, 30 itu pakai surat-surat pendek. Tapi di belakangnya ada yang nyemak gitu. Itu kira-kira tahun sejak jadi cucunya itu Mbah Kiai Haji Jablawi, jadi cucu menantu itu tarweh di sini itu pakai Al-Quran sampai sekarang Mas, ini sudah generasi kedua. Masjid Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kiai Muhammad Mansur ini menjadi pusat dakwah Islam. Itu kadang-kadang Jumatan itu sini tidak muat. Yang banyak itu dari Pantura, dari Purwodadi, dari Demak, Jumatan di sini. Jadi ini sampai tidak muat gitu. Masjid Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kiai Muhammad Mansur ini menjadi pusat dakwah Islam, tidak hanya di Dusun Popongan atau Desa Tegal Gondo saja, namun juga mencakup wilayah Klaten dan sekitarnya. Peninggalan terkait dengan awal berdirinya masjid juga masih dijaga hingga kini oleh Ta'mir dan Jamaah Masjid Al-Mansur.
Ini dulu ada kolamnya. Dulu airnya itu masih dari air air dari sana kan ada sawah itu. Sampai kemajuan zaman itu kan terus kotor toh, irigasi sana kan ya juga ada sawah. Terus pakai PDAM. Jadi sini Solo kan lewatnya jalan raya itu Mas. Ke sini memasukkan pipa PDAM itu sekitar tahun 81. Jadi ke sini sama penerusnya cucunya Mbah Pak Kiai Haji Salman Dahlawi itu ini ini masih itu kolamnya cuma ini didak gitu loh. Jadi tidak diuruk tuh. Buat serambi ini. Sampai sekarang ya biasa sholat maktubah itu terus taraweh. Kalau tiap minggu wage itu ada pengajian, tapi itu dikelola oleh ini kecamatannya kan Wonosari, oleh NU MDC Wonosari. Jadi terus sekarang digilirkan satu kecamatan, tidak di sini terus, dulu di sini terus tiap minggu wage Mas. Sekarang digilirkan di 18 kelurahan satu kecamatan, digilir ke sana gitu. Tidak di sini terus gitu loh. Itu kegiatannya itu tiap selapan istilahnya. Minggu wage itu kan selapan gitu. Kebetulan yang meneruskan Cicit, pengurusnya ini Pak Dr. Mufrad, Rektor UNU Solo. Kepengurusannya itu ada kepengurusannya masjid, takmir masjid ini. Jadi kebetulan masih pernah cicit-cicitnya gitu, yang ngurusi, yang itu ada imam, ada kalau imam tiap syarat maktubah ada, tiap itu yang mengurusi majelis takmir itu kebetulan masih cicit-cicitnya gitu. Ya dari kampung sama anak pondok. Ya terus kadang-kadang ada orang ziarah Mas. Itu kadang-kadang sok Jumatan itu sini tidak muat. Dari yang banyak itu dari Pantura, dari Purwodadi, dari Demak, dari Pati itu 4 bus turun di sana terus Jumatan di sini. Jadi ini sampai tidak muat gitu. Itu kalau pas ada orang ziarah. Nah kalau tanggal bulannya itu Mulut, bulan apa itu? Bulan Komariah itulah Mas. Itu ada wisuda gitu. Jadi anak pondok ini yang hafidz Quran, yang bil ghaib, bin nazar itu dikhatami, diadakan pengajian, dzikir tahlil, kemudian wisuda santri-santri pondok itu yang hafidz, terus pondok putri sana ada gitu tadi.
Ya kalau masjid ini istilahnya nah dari anu itu ya janjane buat lagi, jadi orang kampung sama orang pondok itu tidak anu itu loh, tidak campur gitu loh. Sebenarnya pondok itu ideanya punya masjid sendiri gitu loh. Di sini masih ada tanah Mas. Kalau ya itu anu keuangannya Mas, itu masih ada tanah di sebelah sini sawah itu ada 5.000 meter, 4.000 meter itu kemungkinan kalau dibeli boleh. Kalau pengembangannya saya kira itu pondok itu punya masjid sendiri. Jadi kalau untuk sholat tarawih nanti biar anak pondok sendiri, anak kampung sendiri. Terus nanti kalau itu loh pas karangan orang ziarah itu loh Mas, kan itu kan repot Mas. Pas ini pas wayah jamaah 5 bis datang di sana. Untuk sini itu kan kepiah Mas. Jadi tapi nek punya masjid sendiri itu kan pondok itu kan oh ini untuk orang ziarah nanti tempatnya di sini, ini tuh khusus untuk orang kampung gitu. Kalau zaman dulu masih muat Mas orang kampung sama anak pondok karena dulu masih bisa dihitung dengan jari. Bagi pemirsa yang berkunjung di wilayah Klaten, tidak ada salahnya untuk mampir sholat di masjid ini, sembari menikmati nuansa bangunan lamanya. Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.